Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mamuju gencar melakukan penekanan pernikahan anak di bawah umur. Hal tersebut dilakukan karena menjadi pemicu tingginya angka stunting di Sulawesi Barat, bahkan kekurangan gizi bagi anak. Kejaksaan Negeri Mamuju gencar melakukan penekanan terhadap pernikahan di bawah umur, di mana di Sulawesi Barat masih banyak terdapat pernikahan di bawah umur, di mana hal tersebut menjadi pemicu tingginya angka stunting, bahkan gizi buruk bagi anak, utamanya di Sulawesi Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Subekan, mengatakan telah melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Kekerasan Seksual tentang stunting dan pencegahan pernikahan dini, di mana pernikahan dini diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Hukum Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan terhadap seksualitas. Hal tersebut dilakukan karena negara ingin membuat politik suatu hukum agar tidak ada lagi pernikahan di bawah umur. Sosialisasi salah satunya di RRI yang hari kapan itu lupa, yang dipadu dengan sosialisasi tentang stunting dan mencegah pernikahan dini. Kenapa ini penting? Ya karena sebenarnya pernikahan dini itu sebenarnya salah satu yang diatur, dilarang di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kekerasan terhadap seksualitas. Ini dimaksudkan adalah negara ingin membuat suatu politik hukum ke depan bahwa jangan ada lagi mereka-mereka yang kawin di bawah umur. Karena memang secara penelitian tidak ada yang dihasilkan, anak-anak yang dihasilkan perkawinan di bawah umur ini jarang sekali atau bahkan lebih banyak terjadi stunting ataunya kurang gizi, dan akhirnya akan membebani SDM negara ini ketika harus mengurus atau paling tidak mencapai Indonesia Emas di tahun 2024-2025. Makanya kami sangat gencar melakukan sosialisasi terhadap undang-undang ini dan sudah kami terapkan beberapa kasus yang ada di Mamuju terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan penelitian pernikahan dini lebih banyak menghasilkan anak yang stunting, bahkan kekurangan gizi yang akhirnya akan membebani SDM negara, sehingga Kejaksaan Negeri sangat gencar dalam melakukan penekanan pernikahan anak di bawah umur. Andriani Lahamudin, Muhammad Adam melaporkan. Pemirsa, pernikahan anak di bawah umur menjadi salah satu pemicu tingginya angka stunting di Sulawesi Barat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pendekatan hukum ke masyarakat agar pernikahan dini tidak dilakukan ataupun dipaksakan karena akan menimbulkan terhadap permasalahan hukum. Telah hadir di studio TVRI Sulawesi Barat Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Bapak Subekam. Saya akan bertanya langsung mengenai Undang-Undang Nomor 12 terkait dengan TPKS. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bapak, hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Apalagi kita pernikahan dini ini mengarah pada angka stunting di Sulawesi Barat semakin tinggi. Baik Bapak, bagaimana penerapan Undang-Undang pernikahan dini ini, tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Kejaksaan Negeri Mamuju di masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi Undang-Undang tentang kekerasan seksual ini, Undang-Undang 12 tahun 2022 ini mengatur salah satu di antaranya adalah pemaksaan perkawinan. Nah, pemaksaan perkawinan itu di dalam pasal 10 kemudian ayat 2-nya, di dalamnya adalah penjelasan kapan sih dikatakan pemaksaan perkawinan itu, yaitu pada saat pernikahan anak, pernikahan mengatasnamakan budaya, dan pernikahan yang korban atas perkosaan. Nah, itu adalah istilahnya pemaksaan perkawinan. Terus apa kaitannya dengan stunting? Tentu kita masih memberikan suatu Sulbar ini adalah ranking ketiga stunting, dan ternyata stunting itu lebih banyak diawali dari suatu pernikahan dini. Kenapa pernikahan dini masih banyak dilakukan oleh masyarakat? Nah, ini kenapa kemudian hadir rumusan pasal Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual adalah dalam rangka juga untuk menekan adanya
pernikahan dini atau pernikahan anak. Iya. Bahasanya bukan pernikahan dini tapi pernikahan anak. Nah, kalau berbicara terkait dengan pernikahan anak atau perkawinan, tentu saja kita merujuk kepada salah satu undang-undang nomor 1 tahun 74 yang kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 terkait dengan 2016 ya, terkait dengan usia perkawinan. Usia perkawinan, kapan seseorang itu boleh melakukan perkawinan dan dari usia baik laki-laki atau perempuan di usia 19 tahun. Artinya kalau seseorang itu melakukan pernikahan di bawah 19 tahun, maka dia harus melakukan dispensasi atau izin dispensasi melalui pengadilan. Inilah yang kemudian yang seringkali kalau tahun 2019 menurut catatan perlindungan anak itu dan perempuan itu di tahun 2019 itu tercatat yang melakukan izin atau dispensasi perkawinan di bawah umur itu 23.000 lebih. 23.000. Dan sebelumnya tahun 2018 itu masih 13.000. Artinya ada kenaikan yang signifikan perkawinan di bawah anak. Itu yang tercatat, apalagi yang tidak tercatat. Akhirnya yang dilakukan di bawah tangan dan seterusnya tentu jauh lebih banyak lagi. Oleh karenanya kemudian tentu saja negara ini membutuhkan suatu tata norma social social engineering sebagai hukum sebagai suatu alat merekayasa sosial, maka diperlukanlah adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual, di mana di dalam pasal 10 itu dikatakan orang yang melakukan pemaksaan perkawinan. Siapa itu yang melakukan pemaksaan perkawinan? Yaitu bisa siapa saja, bisa orang tuanya, bisa penghulunya, bisa siapa, asal di situ ada rangkaian kata unsur dimanakan yang dinamakan memaksa secara melawan hukum. Artinya memaksa secara hukum itu apa? Dia tidak ada dispensasi dari pengadilan, tapi dilakukan perkawinan. Inilah yang dinamakan pemaksaan perkawinan. Nah, tentu saja kita tidak berharap ini terus terjadi di negara kita ini, karena secara penelitian dan kita juga kasihan terhadap anak-anak yang berstatus anak tapi ngurus anak. Coba bisa dibayangkan anak yang masih usia 16 tahun tapi sudah mengandung terus kemudian ngurus anak lagi, di mana dia masih membutuhkan kasih sayang orang tua, perhatian orang tua, tapi juga harus mengurus anak. Artinya kalau ibunya saja kemudian pada saat mengandung banyak kecemasan, unhappy, biasanya melahirkan anak-anak yang juga tidak memiliki bibit unggul, yang ini sudah artinya secara penelitian psikologis itu akan berpengaruh terhadap kondisi anak yang akan dilahirkan. Makanya kemudian yang terjadi adalah banyak stunting yang dilahirkan dari mereka-mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Oke. Baik Pak, apakah ada tantangan terkait penerapan hukum perlindungan anak khusus pernikahan dini, dan bagaimana Kejari Sulawesi Barat menanggapi hal tersebut? Ya, memang disinilah mungkin tantangannya adalah tantangan budaya. Jadi seringkali ada kepentingan nama baik orang tua, terus budaya, sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah mereka yang sudah suka sama suka kemudian dikawinkan di bawah tangan tanpa dispensasi. Ini yang harus dipahami adalah tentu saja itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Tantangannya ya itu tadi, ada orang-orang tua yang merasa harus menyelamatkan nama baiknya ketika misalnya anak takutnya nanti terjadi apa-apa, sudah dikawinkan saja. Padahal mereka masih punya usia anak, di mana mereka masih membutuhkan perlindungan, kasih sayang sama orang tuanya, tapi juga harus kemudian dibebani hanya karena nama baik itu, nama baik orang tuanya, tapi dia harus dibebani dengan beban yang cukup berat. Ini kan kasihan. Yang ujung-ujungnya adalah anak-anak yang dilahirkan dari mereka yang pernikahan dini itu, yang belum memiliki kapasitas ilmu dan cara mendidik anak itu,
kebanyakan adalah menjadi anak-anak yang terlambat dalam pertumbuhan. Dan ini akan membahayakan pembangunan atau cita-cita besar bangsa ini, di mana pada tahun 2045 kita akan menyongsong bonus demografi, di mana kita akan menjadi Indonesia emas. Maka itu akan terjadi bahasanya itu target Indonesia emas itu tidak akan mendapatkan bonus demografi yang baik apabila hari ini anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurang gizi karena salah urus, karena ibunya juga anak yang juga memerlukan kasih sayang orang tuanya. Dan kita berharap yang seperti ini stop, Pak Ibu. Kita punya cita-cita besar di mana kita menjadikan Indonesia ini Indonesia yang hebat karena SDM-nya hebat, bukan karena sumber dayanya, alamnya. Itu nanti akan habis pada tahun 2045. Tetapi kita ingin berharap punya cita-cita besar bahwa kita akan mengekspor SDM hebat ke luar negeri dan menghasilkan devisa untuk membangun bangsa Indonesia ini. Seperti negara-negara maju yang lain yang tidak mengandalkan hanya SDM, SDA, sumber daya alam, tetapi SDM-nya dia unggul, maka dia akan menjadikan negara ini jauh lebih baik. Tentu saja yang berikutnya adalah tantangan itu tadi, nama baik dan budaya. Ada budaya-budaya yang di bangsa ini masih suka anak-anak kecil dijodohkan, kemudian masih usia 7 tahun, tapi sudah dilakukan penempatan dalam perkawinan. Ini juga dinamakan pemaksaan perkawinan. Saya berharap ini juga sudah tidak dilakukan lagi, karena apa? Akan membebani anak-anak secara psikologis, sehingga akan melahirkan anak-anak yang kurang produktif. Saya pikir itu mungkin. Tentu saja yang berikutnya adalah tantangannya adalah sosialisasi. Pasti yang apa yang saya sampaikan ini akan ada tantangan, ada penolakan dan seterusnya. Tetapi ya ke depan harus, karena ini sudah menjadi hukum positif, saya berharap para penegak hukum yang diawali dari penyidik kepolisian melakukan penegakan hukum ketika ada praktek-praktek pemaksaan perkawinan. Apa itu pemaksaan perkawinan? Perkawinan anak. Apa dikatakan perkawinan anak? Perkawinan di bawah usia perkawinan tanpa adanya dispensasi hakim. Baik, Bapak, bagaimana merubah mindset masyarakat tentang pemaksaan pernikahan dini? Ya, tentu saja kita tidak akan berhenti terus-menerus melakukan pendidikan, melakukan sosialisasi, internalisasi norma, bahwa yang dulu kita anggap bahwa nikah kecil nggak apa-apa, tapi ternyata itu adalah menjadi sebab dalam stunting yang akan hari ini kita nikmati, bahwa Sulbar nomor 3 ranking Indonesia. Nah, kita tentu tidak ingin lagi itu terjadi. Kita akan terus melakukan internalisasi bahwa ternyata pernikahan dini itu jauh mudaratnya daripada, bukan pernikahan anak itu jauh mudaratnya daripada sisi baiknya. Kalaupun harus ada, yang berhak menentukan itu adalah hakim pengadilan agama atau hakim pengadilan negeri bagi mereka yang selain beragama Islam. Baik, Bapak, terkait sosialisasi apa yang dilakukan oleh Kejari Sulbar terkait hal tersebut? Ya, tentu kami melakukan beberapa sosialisasi, baik secara on air juga pernah dilakukan di RRI, dan juga kami melakukan beberapa off air melalui penyuluhan hukum yang kita laksanakan, misalnya kemarin di Rawabatu dan di tempat desa-desa yang lain. Tanpa henti dan tanpa kenal lelah, di semua tempat kita akan mensuarakan ini. Kenapa? Kita akan menyongsong Indonesia emas itu tentu diawali hari ini mereka yang lahir, bayi-bayi yang lahir terurus oleh ibu-ibu yang cerdas, terurus oleh ibu-ibu yang memiliki kapasitas mengurus anak, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang luar biasa. Ingat bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah ibu. Ibu adalah madrasah atau guru pertama bagi anak. Tapi ingat, kepala sekolahnya adalah bapaknya. Jadi artinya apa? Tidak boleh pendidikan karakter atau mulai dari awal pendidikan anak ini bukan hanya haknya atau kewenangannya ibu saja, tetapi kewenangan bapak.
Kalau ibunya gurunya, maka bapaknya adalah kepala sekolahnya. Itu bahasa kerennya adalah kolaborasi antara orang tua, bapak dan ibu itu untuk mendidik anak menjadi jauh lebih baik adalah dengan cara itu tadi. Lah bagaimana mungkin dia bisa mendidik apabila dia tidak memiliki kapasitas, ilmunya juga kurang, usianya juga masih membutuhkan kasih sayang, tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Ini kan menjadi problematika, dan kita berharap tidak ada lagi yang seperti ini, dan harus disadari oleh semua orang tua, jangan menempatkan anak dalam perkawinan yang dipaksakan. Ya. Dan itu akan diancam pidana. Ingat sekali lagi, apabila ada pelaporan, baik itu oleh masyarakat setempat, apabila ada orang yang menempatkan dalam perkawinan, pemaksaan perkawinan, yaitu anak dipaksa untuk menikah secara dini, secara melawan hukum, maka kami berharap ada penegakan hukum di situ, sehingga ada rasa jera dan tidak ada lagi orang yang mengulang menikahkan anaknya di bawah usia perkawinan. Saya pikir itu. Oke. Baik, Bapak, sejauh ini bagaimana sih kolaborasi antara pemerintah dengan, kolaborasi dengan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 ini tentang pernikahan dini? Jadi undang-undang ini memang awalnya itu adalah kontroversial. Banyak yang memprotes, banyak yang tidak sependapat tentang undang-undang kekerasan seksual ini. Menganggap bahwa negara hadir dalam kamar-kamar kami, katanya begitu. Tetapi bahwa ini adalah suatu keputusan negara, keputusan pemerintah bahwa mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 22 tentang kekerasan seksual ini. Tentu saja ada makna besar di sana di dalamnya. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Tentu pemerintah sewajarnya melakukan sosialisasi ini melalui pemangku-pemangku adat, tokoh-tokoh adat, dan bahkan tokoh-tokoh agama dengan menampilkan data. Tentu ini kalau kita belajar itu adalah tentang data. Berapa sih sebenarnya orang yang melakukan perkawinan anak itu kemudian bisa berhasil? Berapa sih yang justru menjadi stunting? Berapa sih? Harapannya dengan data-data itu masyarakat sangat gampang menerima internalisasi norma ini sebagai suatu kebaikan yang akan dijalankan oleh masyarakat. Ini saya pikir seperti itu. Oke, baik. Bapak, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak terkait pernikahan dini yang mengakibatkan angka stunting di Sulawesi Barat semakin meningkat? Atau mungkin ada pesannya untuk masyarakat ataupun orang tua yang hari ini menonton di TVRI Sulawesi Barat? Ya, menurut saya cobalah terkait dengan pernikahan anak ini, Bapak lihat anaknya, kasihan Bapak Ibu, bahwa anak dengan situasi masih membutuhkan kasih sayang bapak orang tuanya juga harus mengurus anak. Ini menurut saya sangat kasihan, sehingga harapannya menikahkan anak itu bukanlah solusi, tetapi ada solusi-solusi lain yang jauh lebih baik, ya, di samping tidak hanya menikahkan anak, karena itu jauh membebani anak-anak ketika harus mengurus rumah tangganya, mengurus anak dan seterusnya. Kita mempunyai cita-cita besar bersama, hadir di dalam bangsa besar, di bangsa Indonesia ini, yaitu di tahun 2045 kita memiliki SDM unggul, bahwa akan ada namanya Indonesia Emas dengan bonus demografi tadi itu. Dan perlu diingat bahwa apabila terjadi tindak pidana, ada pelaporan terhadap hal ini di kejaksaan, masuk dalam suatu kejaksaan, kami tidak boleh melakukan restoratif justice. Karena aturan internal restoratif justice di internal kami adalah ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Sementara pasal 10 ini ancaman pidananya adalah 9 tahun. Sehingga tidak mungkin kami bisa melakukan restoratif justice meskipun terjadi perdamaian di antara mereka. Tidak. Kenapa? Karena ini dianggap norma umum yang harus dipatuhi. Karena pentingnya norma ini, maka tidak boleh lagi hadir pendamaian-pendamaian yang pada akhirnya juga akan membebani anak itu sendiri dengan perkawinan di antara mereka.
seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Sobekam atas waktunya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pernikahan dini dan upaya untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh TVRI kepada kami. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya.